Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Bajistika tahun 2022. Perkenalkan, saya Alif Syaifur Rahman, guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Negeri 2 Sumeneb, sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 Bajistika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7A dengan materi kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Saya mohon masukan dan saran dari para dosen dan guru penguji agar pembelajaran yang saya laksanakan ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Saya Alif Syaifur Rahman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Tuh, kok lemes? Selamat pagi semuanya. Gini coba saya ajari. Selamat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Oke? Bisa? Selamat pagi. Itu kan lebih semangat. Kita masih pagi. Kita awali pagi ini dengan yang pertama kita harus bersyukur. Oke, semuanya dalam keadaan sehat? Sehat semua? Nia kok agak lemes-lemes ini? Sehat nih ya? Kenapa pusing? Oh, masa? Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang berbahagia ini anak-anakku semuanya. Masih dalam pelajaran SKI kita belajar bersama. Setelah kemarin mungkin kita sudah mulai pembelajaran pertama di semester genap ini. Nah, ini kita sampai pada pertemuan yang kedua. Oke, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan ridha-Nya kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Silakan ketua kelas Alvan dipimpin untuk berdoa. Bersiap pada daun baca dan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berdoa. Harapannya mudah-mudahan kita bisa tetap semangat dan dapat ilmu yang manfaat. Sebelum kita masuk kepada materi, seperti biasa saya akan absen dulu. Barangkali ada yang tidak masuk pada hari ini. Oke, kita absen dulu. Ahmad Fauzi. Hadir, Pak. Oke, sehat sih? Sehat. Oke. Ahmad Faruk. Hadir. Boh. Kemarin kamu tidak masuk, Faruk? Ya. Oke, sekarang sudah sehat? Sudah. Pantas suaranya sudah keras. Aisyah Nur Ramadhani. Alvan Kodri. Kok lemes, Wan? Belum sarapan? Oh. Aura. Mana Aura? Ayuni.
Uun, Wardah Indana, Wildan. Oke, berarti masuk semuanya ya? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun mungkin cuacanya akhir-akhir ini agak tidak begitu mendukung, karena kadang hujan, kadang panas yang rawan penyakit, tapi kalian semuanya saat ini dalam keadaan sehat. Terus jaga kesehatannya, jangan sampai sakit nanti sehingga kita tidak bisa belajar dengan baik. Oke? Semangat masih? Baik. Selamat pagi. Oke, baik. Sebelum kita ke materi, ini seperti yang sudah kalian lihat semuanya, kita akan membahas materi kelanjutan kemarin. Tapi sebelum itu bagaimana kalau kita sholawat dulu? Kalian punya yel-yel kan kelasnya? Antasena, anak 7A, semangat dan mempesona. Kita pakai yel yang ada sholawatnya itu. Siap? 1, 2, 3. Salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Jadi juara tenang musuh sampai menang. Antasena mempesona, pasti menang. Ayo dukung Antasena, Antasena juara, Antasena pasti juara. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas profil singkat tentang Khulafaur Rasyidin. Ada berapa khalifah di Khulafaur Rasyidin itu? 4. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Ketiga, Utsman bin. Terakhir, Ali bin Abi Thalib. Kemarin kita membahas singkat profilnya. Siapa sih Abu Bakar As-Siddiq? Siapa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan siapa Ali bin Abi Thalib. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kemarin. Ya. Tentang kemajuan Islam yang dicapai pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kalian masih ingat coba untuk mengingat materi kemarin? Salah satu khalifah dari Khulafaur Rasyidin yang masih keluarga dekat dengan Rasulullah, yang sepupunya dengan Rasulullah siapa? Siapa? Ali bin Abi Thalib, menjadi khalifah yang keberapa? Keempat. Nah, kita akan mempelajari kemajuan apa saja yang dicapai pada masa pemerintahan 4 khalifah tadi. Apa yang dicapai sehingga umat Islam bisa berkembang. Bahkan apa yang kalian rasakan hari ini, yang kalian rasakan hari ini itu tidak lepas dari kemajuan yang dicapai oleh para orang-orang terdahulu. Terutama di zaman khalifah atau Khulafaur Rasyidin. Misalnya, kamu tahu sekarang umat Islam itu menggunakan kalender apa? Masehi atau Hijriah? Hijriah. Sekarang kita pakai kalender Hijriah. Nah, itu juga tidak lepas dari peran Khulafaur Rasyidin. Pada masa apa? Pada masa siapa? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini, apa yang akan kita capai dari mempelajari kemajuan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini? Oke. Yang pertama, kalian diharapkan nanti mampu menjelaskan prestasi-prestasi dari para khalifah Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, kalian nanti bisa mengklasifikasikan, mengelompokkan, oh ini adalah kemajuan yang dicapai di masa Abu Bakar, mana yang tercapai pada masa Umar, Utsman, dan juga Ali.
Terakhir, kalian bisa menjelaskan hikmahnya. Apa sih hikmah dari kita belajar ini? Belajar dari kemajuan para khulafaur rasyidin ini, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Kita harapkan nanti kalian bisa memenuhi kemampuan ini, menjelaskan dengan baik, kemudian mengklasifikasikan dengan tepat, dan juga mengambil hikmah untuk kita teladani secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa pentingnya kita mempelajari ini? Ada yang bisa menyebutkan? Apa sih pentingnya kita mempelajari sejarah kemajuan Islam Khulafaur Rasyidin ini? Apa coba? Yang jelas adalah kita bisa meneladani perjuangan para Khulafaur Rasyidin yang kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya bagaimana ketegasannya Umar bin Khattab, kepandaiannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Inilah pentingnya dan kita bisa menghargai itu sehingga kita bisa mencoba meraih kemajuan lagi di kehidupan yang sekarang. Jangan sampai tertinggal. Jangan sampai kita malah mengalami kemerosotan. Baik. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang apa saja kemajuan yang akan dicapai, saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, ada kelompok Abu Bakar, ada kelompok Umar bin Khattab, ada kelompok Utsman bin Affan, dan ada kelompok Ali bin Abi Thalib. Untuk mempersingkat, kita bagi dengan cara berhitung saja. Yang 1 sampai 4 nanti hitung lagi 1 sampai 4. Siap? Tidak kita mulai dari depan, mulainya dari belakang. Rito. Gali. Nomor berapa Gali? Pas. Berarti ada 1 kelompok berapa? 7. Anak kita akan bagi. Oke, silakan kelompok 1 menjadi kelompok Abu Bakar, yang menyebutkan angka 2 kelompok Umar, ketiga kelompok Utsman, dan terakhir atau yang keempat adalah kelompok Ali. Saya beri waktu kalian hitungan ke-10 sudah berkelompok sesuai dengan nomor masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mulai dari sekarang. Yuk. Baik, kalian sekarang sudah berada pada kelompok masing-masing. Ingat, kelompok 1 kelompok apa? Kelompok 2 Umar bin, 3, 4. Di depan kalian sudah ada tampilan, nanti saya akan memberikan sebuah video yang silahkan diperhatikan. Dari sini kalian bisa akan melihat apa saja kemajuan yang dicapai pada masing-masing khalifah dari Khulafaur Rasyidin. Dilihat dulu videonya dengan baik, diperhatikan. Ya, perhatikan. Sudah siap? Oke, kita akan lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, apa kabar kalian semuanya, anakku, apapun kalian berada pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas materi tentang kemajuan umat Islam yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Islam berkembang dengan begitu pesatnya. Seperti yang Rasulullah kita tahu, yang kita bahas pada materi sebelumnya, dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Lantas, dia dicapai di masa khalifah tersebut. Kita akan bahas bersama-sama. Kita akan mulai dari khalifah Abu Bakar bin Abi Thalib. Sibuk dengan pasal yang masih berada, Abu Bakar mulai berada di Dubai. Kalau kedua,
Umar bin Khattab. Selain itu, Umar juga membentuk Dewan Hakim yang mengurusi masalah hukum bagi seluruh masyarakat Islam di berbagai wilayah provinsi. Umar juga membentuk Khalifah yang ketiga dari Khulafaur Rasyidin adalah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama kurang lebih 12 tahun setelah pemerintahan Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Utsman bin Affan banyak sekali pencapaian kemajuan. Yang pertama adalah renovasi. Ini dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan atas usul Hudzaifah bin Yaman. Hal ini disebabkan karena banyak terjadi perselisihan tentang cara baca dan susunan surat dalam Al-Quran. Mengingat Islam sudah menyebar luas ke wilayah-wilayah yang bukan dari wilayah Arab. Kemajuan berikutnya adalah pembentukan Madal. Pencapaian berikutnya adalah perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa Khalifah Utsman, wilayah Islam meliputi Khurasan, kemudian Armenia. Khalifah berikutnya setelah meninggalnya Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin yang dianggap menjadi khalifah di masa yang cukup penting setelah terpilihnya Khalifah Utsman bin Affan. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Ali karena dia hanya memerintah selama 5 tahun. Tapi 5 tahun itu mengalami kemajuan yang cukup baik. Banyak hal yang dicapai oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baca kasrah, fathah, tomah, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang belajar tentang tata bahasa Arab. Demikian tadi materi yang sudah kita bahas bersama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Saya Alif Syafur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah menyaksikan bersama video yang barusan berakhir ini. Sekarang tugas dari masing-masing kelompok ya adalah menemukan, mengklasifikasikan apa atau kemajuan apa yang dicapai pada masing-masing khalifah. Kelompok 1, prestasi apa di masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelompok 2 di masa Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nanti silakan kalian diskusikan, cari sumbernya. Jangan hanya dari buku, saya perkenankan bawa HP, bisa dicari dari sumber-sumber yang lain, didiskusikan bersama masing-masing kelompok. Setelah itu nanti kalian akan presentasikan. Saya beri waktu kalian sekitar 10 menit untuk mendiskusikan ini. Mulai dari sekarang, silakan. Berarti Abu Bakar dicari semuanya, Pak? Gimana, Pak Uji? Ya, silakan dicari. Boleh itu dibuka HP-nya, dicari dari sumber yang lain. Apa saja yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar. Dicari, dimusyawarahkan, dilihat. Yang lain juga mencari dari sumber-sumber yang lain. Bisa? Oke. Ada kesulitan? Ya enggak, silakan diambil inti-intinya yang nanti bisa kamu sampaikan. Dimulai ini kodifikasi Al-Quran tidak luas wilayah kekuasaan Islam. Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak ada? Bisa? Ya, silakan. Boleh cari di internet, tapi cari yang sumber terpercaya. Sudah ketemu? Iya.
Baik, waktu kalian untuk pengumpulan data, processing data, dan diskusi sudah habis. Sekarang kita beri kesempatan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan apa yang sudah kalian temukan dari pencarian tadi. Nanti kelompok yang lain boleh mempertanyakan itu, menanyakan terhadap yang sudah disampaikan oleh kelompok yang sudah presentasi. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama. Siapa dari kelompok 1? Kelompok Abu Bakar yang akan mewakilinya? Fauzi. Oke, boleh dong tepuk tangan untuk Fauzi. Oke, si. Baik, yang lain dengarkan. Silakan, Fauzi akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan, Fauzi. Prestasi yang diraih Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah. 1. Menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam. 2. Mulainya kodifikasi Al-Quran. 3. Memperluas wilayah kekuasaan Islam. Oke. Baik, Fauzi menyampaikan ada 3 prestasi yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar. Yang pertama, penumpasan pemberontakan Nabi palsu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tadi apa sih? Dimulainya Pembukuan atau pengumpulan atau kodifikasi Al-Quran, dan yang terakhir perluasan wilayah Islam. Mungkin ada yang ditanyakan. Oh, Faruk, apa Faruk pertanyaannya? Oh, oke. Ada pertanyaan dari Faruk. Apa alasan kenapa Abu Bakar kok melakukan pengumpulan Al-Quran? Ada yang menjawab? Selain Fauzi mungkin ada yang lain? Fani, oke, Fan, coba jawab Fan. Apa alasannya? Karena banyak penghafal Al-Quran yang wafat pada saat menumpas Nabi palsu. Oke, karena banyak penghafal Al-Quran yang wafat pada saat menumpas Nabi palsu. Oke, Faruk, jawaban dari Fani adalah karena pada masa penumpasan Nabi palsu, orang-orang murtad, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur atau syahid dalam peperangan, sehingga diperlukan pengumpulan Al-Quran yang dulu berserakan, hanya ada di terpencar-pencar, ada yang ditulis di batu, ditulis di kulit binatang, di kulit kambing, di pelepah kurma. Sehingga siapa yang mengusulkan itu coba? Yang mengusulkan untuk pengumpulan Al-Quran siapa? Umar bin Khattab. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 sekarang. Kelompok 2. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Beberapa prestasi yang telah dicapai Umar bin Khattab yaitu 1. Perluasan wilayah dakwah Islam sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. 2. Membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi serta menunjuk seorang gubernur untuk memerintah pada wilayah provinsi tersebut. 3. Menetapkan kalender Hijriah. 4. Dewan Pemilihan Khalifah. Khalifah Umar bin Khattab membentuk dewan yang akan mencari penggantinya. Oke, ada beberapa kemajuan yang dicapai di masa Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana yang disampaikan oleh kelompok 2. Ada yang tanyakan? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Siapa yang akan mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa? Uud. Oke. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun dari 23 sampai 35 Hijriah. Prestasi yang telah dicapai oleh Utsman bin Affan diantaranya 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. 2. Renovasi Masjid Nabawi. 3. Pembentukan Angkatan Laut. 4. Perluasan wilayah dakwah Islam. Oke, tepuk tangan untuk Uud. Kelompok 3. 5. Prestasi Ali bin Abi Thalib. 1. Mengganti pejabat yang tidak cakap. 2. Membenahi keuangan negara Baitul Mal. 3. Memajukan ilmu nahwu. 4. Membangun kota Kufah. 5. Memajukan ilmu bahasa. Oke, tepuk tangan untuk Arin. Baik, kita sudah selesai mendiskusikan, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Maka setidaknya kita ada 4 hal kemajuan dari masing-masing khalifah. Yang pertama yang akan kita bahas kemajuannya Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana yang sudah didiskusikan kelompok 1.
Ada 3 hal penting yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, penumpasan nabi palsu. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal, banyak orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Salah satu yang paling fenomenal pada waktu itu adalah Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu gelarnya, artinya pembohong. Karena dia berbohong mengaku menjadi nabi. Padahal Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudahnya Nabi Muhammad. Yang kedua, kemajuan yang dicapai di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah kodifikasi Al-Quran atau pembukuan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran. Di zaman Rasulullah, Al-Quran masih ditulis ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit domba, di tulang-tulang. Sehingga di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq semuanya itu dikumpulkan. Yang mengusulkan adalah Umar bin Khattab. Apa alasannya? Pada waktu itu banyak para penghafal Al-Quran yang gugur atau syahid dalam pertempuran melawan nabi palsu tadi. Maka awalnya Khalifah Abu Bakar tidak mau. Karena itu tidak dilakukan oleh nabi. Sehingga Abu Bakar khawatir. Jangan-jangan ini salah, karena Nabi tidak pernah melakukan ini, tidak pernah membukukan Al-Quran. Tapi setelah kemudian dipertimbangkan, akhirnya Abu Bakar menyetujui dan mengangkat Zaid bin Thabit sebagai ketua pengumpulan Al-Quran tadi. Kemajuan yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam. Sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia, sudah ada pasukan yang disiapkan untuk memperluaskan wilayah Islam. Nah, salah satunya dipimpin oleh salah seorang panglima perang yang masih muda pada waktu itu, yaitu Usamah bin Zaid bin Haritsah. Awalnya banyak yang berpendapat, harusnya diganti saja, diganti yang lebih senior, tetapi Abu Bakar tidak mau. Abu Bakar tetap mengangkat Usamah untuk menjadi panglima perang. Oke, itu. Ada yang tanyakan? Berikutnya, apa capaian yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini memerintah kurang lebih selama 10 tahun. Banyak hal penting yang melandasi bagaimana nanti kemajuan umat Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab. Antara lain, satu, memperluas wilayah Islam. Bahkan salah satunya sampai ke wilayah Yerusalem. Sampai ke Mesir bisa dikuasai. Sebagian wilayah Persia berhasil ditaklukkan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Umar bin Khattab membentuk wilayah-wilayah menjadi beberapa provinsi. Yang masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur atau amir pada waktu itu. Yang ketiga, Umar bin Khattab membentuk dewan-dewan. Jadi ada yang ngurusi pertahanan, ada yang ngurusi dewan kehakiman, dewan ketentaraan. Dan juga Umar bin Khattab membentuk hakim yang nanti bertugas untuk menegakkan hukum keadilan bagi masyarakat. Nah, yang penting yang kita bisa rasakan sekarang, penentuan kalender Hijriah itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Maka sekarang kita tahun setiap Muharram, 1 Muharram memperingati sebagai tahun baru Islam. Berawal dari masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, tadi juga disebutkan renovasi Masjid Nabawi, kemudian pembentukan armada laut. Ada lagi yang paling penting yang bisa kita rasakan adalah pembukuan Al-Quran. Sudah terjadi di masa Abu Bakar, pengumpulan Al-Quran. Maka di zaman Khalifah Utsman bin Affan ini dilakukan yang namanya kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Apa alasannya kok terjadi pembukuan Al-Quran di masa Utsman? Karena pada waktu itu wilayah Islam sudah meluas sampai ke wilayah-wilayah non-Arab. Bukan hanya orang-orang Arab saja. Kalau orang Arab, Quran kan berbahasa Arab. Tetapi sudah sampai ke wilayah Afrika. Sehingga perlu ada penyeragaman dalam pembacaan Al-Quran. Sehingga Khalifah Umar membentuk panitia pembukuan Al-Quran, dicetak beberapa eksemplar, kemudian disebarkan ke beberapa provinsi sebagai panduan
pembelajaran Al-Quran. Sehingga kita mendengar atau menyebut itu sebagai Mushaf Utsman karena dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan atau juga dikenal dengan Mushaf Al-Imam. Di masa Ali bin Abi Thalib itu naik menjadi khalifah dalam masa yang sudah agak genting. Khalifah Utsman bin Affan terbunuh karena ada beberapa protes. Kemudian Ali kemudian didesak untuk menjadi khalifah berikutnya, sudah pada keadaan yang tidak baik-baik saja pada waktu itu. Sehingga Ali kemudian nanti terlibat beberapa peperangan dengan sesama saudara umat Islam. Tapi yang akan kita bicarakan apa saja kemajuan yang dicapai oleh masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Ali itu setelah menjadi khalifah mencopot beberapa pejabat yang dinilai kurang cakap oleh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, mengurusi Baitul Mal, yang mana pada masa Khalifah Utsman bin Affan ada beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat itu. Uang negara diberikan kepada beberapa pejabat. Oleh Ali ditarik semuanya, dikembalikan ke kas negara. Yang ketiga, ini menjadi ilmu nahwu. Berkembang di masa Ali bin Abi Thalib. Ilmu bahasa juga berkembang pada masa Ali bin Abi Thalib. Karena kita tahu Ali itu mendapatkan gelar Babul Ilmi, pintunya ilmu. Rasulullah pernah bersabda, seandainya aku gudangnya ilmu, maka pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, sekarang kalian bisa kembali ke tempat, kita akan bermain beberapa soal di kuisis, ya, di kuisis. Sekarang kalian kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Semuanya sudah disiapkan perangkatnya, HP-nya. Kita akan mulai game pengetahuan di kuisis seperti yang sudah pernah kita lakukan. Nanti silakan masuk di kuisis dulu. Silakan nanti enter kode ya. Ini game secara live. Siapa yang paling cepat nanti rankingnya akan terlihat. Silakan masukkan kode 245932. Sudah? Kita lihat siapa yang sudah masuk. Ilzam masuk, Fauzi sudah masuk. Sambil nunggu yang lain masuk. Sudah siap? Yuk, kita akan mulai. 5, 4, 3, 2, 1, mulai, go! Siapa yang akan menyelesaikan lebih dulu? Ayo, masih satu soal ini. Masih Alfan yang berada di puncak tertinggi. Disusul oleh Uun ini. Fajri di posisi yang ketiga. Masih Uun yang di posisi teratas. Disusul, Alfan mulai naik juga di posisi puncaknya. Uun di posisi 2, Muhammad Ilham di posisi Fajri naik di posisi ke-6, ke-5. Di bawahnya Ilham tepat. Ayo Fauzi, marah Fauzi. Hitungan kelima akan kita akhiri. 1, 2, 3, 4, 5. Tedot. Siapa yang menjadi juara pertamanya? Ari, tepuk tangan untuk Ari. Disusul di posisi kedua ada Uun. Dan terakhir adalah Alfa. Oke. Baik, gimana? Seru? Kuisisnya? Mau lagi? Pertemuan berikutnya. Sekarang saya ada seperti biasa penilaian yang harus kalian kerjakan. Sudah saya masukkan ke Google Form, saya kirim ke grup. Silahkan dikerjakan mulai sekarang. Dibuka HP-nya, kerjakan mulai sekarang. Waktunya 15 menit untuk mengerjakan.
Gimana, sudah selesai soal yang sudah saya berikan? Baik, sudah selesai. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran pada hari ini? Apalagi ketika main kuisis, bagaimana? Senang? Oke, besok kita akan mencoba untuk yang lebih seru lagi. Dari pembelajaran pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang sudah kita dapatkan, yaitu yang pertama tentang kemajuan-kemajuan umat Islam yang sudah dicapai pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Tadi ada siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Coba, pembukuan Al-Quran yang pertama kali dilakukan di masa siapa? Ayo, siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua dilaksanakan di masa siapa? Utsman bin Affan. Bagus. Ya. Jadi semua yang sudah kemajuan Islam itu dicapai, setidaknya kita sebagai umat Islam bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh para khalifah Khulafaur Rasyidin. Mulai dari sikapnya, kecerdasannya, ketegasannya, keadilannya. Umar bin Khattab itu termasuk orang yang sangat cerdas dan juga adil. Juga tegas, keras, tegas, dan sangat sederhana. Nah, kita harus bisa mencontoh itu. Kamu misalnya jadi pemimpin ketua kelas atau jadi ketua kelas juga harus mencontoh sikap tegasnya, adilnya. Juga mencontoh Imam Ali atau Sayyidina Ali yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Belajar yang sungguh-sungguh. Nah, jadi itulah yang harus kita pelajari, kita tanamkan dalam diri kita sehingga kita bisa mencontoh sifat-sifat baik dari masa para khalifah Khulafaur Rasyidin, dan juga bahwa kemajuan-kemajuan Islam yang dicapai pada waktu itu adalah sesuatu yang membawa pengaruh sampai kita sekarang sebagai umat Islam. Nah, kalau bisa kita juga harus tetap terus maju. Jangan sampai malah merosot, jangan sampai kendor semangatnya untuk belajar, sehingga kita bisa mencapai kemajuan-kemajuan yang lebih baik lagi. Jadi itu yang bisa kita pelajari. Tugas kalian di rumah, silahkan dibuat nanti peta konsep tentang kemajuan yang dicapai di masing-masing khalifah dalam sebuah kertas karton gitu. Khalifah Umar bin Khattab, apa nanti kemajuannya yang dicapai. Abu Bakar apa? Dibuat sesuai dengan kelompoknya tadi. Dan minggu depan silakan dikumpulkan tugasnya itu. Terakhir, harapan kita dengan pembelajaran ini mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya, membawa kebaikan untuk kita semuanya, sehingga Allah meridhoi kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Sebelum kita tutup? Tidak ada? Baik, selamat belajar semuanya nanti di pelajaran berikutnya. Minggu depan kita akan mempelajari lebih dalam tentang hikmah dari kemajuan yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Terima kasih anak-anak. Silakan kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlan wa qarabati lana bidin. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Alif Syekhur Rahman undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.